Selamat malam Pak, ada yang bisa kami bantu? Malam. Saya mau bertanya tentang korban kecelakaan kemarin. Apa benar mereka dirawat di sini? Benar Pak, semuanya dirawat di sini. Lalu, korban yang bernama Nona Nazwa ada di kamar berapa? Nazwa, oh dia sudah tidak ada di sini lagi Pak. Dia sudah check out dari rumah sakit. Najwa udah keluar dari rumah sakit. Kamu tahu sekarang dia kemana? Nggak tahu. Tolong kamu secepatnya cari tahu dan kasih kabar ke saya. Sekian. Jadi positif, Najwa masih hidup. Iya, Mi. Dan kemungkinan besar Najwa akan balik lagi ke Jakarta. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Mi. Dion, kecemasan tidak akan membuat kamu tiba-tiba menjadi pintar. Tenang aja. Tapi aku benar-benar kehabisan akal, Mi. Untuk misahin Aldi dan juga Najwa. Mami sudah menemukan ide yang hebat untuk membuat Najwa tetap berada di India. Ini kan nomor Indonesia. Jangan-jangan ibu. Tapi itu jam segini ibu kenapa nelpon? Assalamualaikum, Bu. Ibu. Waalaikumsalam, Najwa. Maaf ya. Ada apa, Aldi? Kamu tahu nomor telepon aku dari mana? Najwa, nggak penting aku dapat dari mana. Yang terpenting kan, kalau aku dapat nomor kamu itu artinya aku masih peduli sama kamu. Kamu gimana di sana? Aldi, saat ini aku benar-benar capek. Aku mau istirahat. Tunggu Najwa. Kamu kenapa nggak balik ke Jakarta sih? Kamu tahu kan, di sini semua orang menunggu kamu, termasuk aku. Aldi, itu bukan urusan kamu. Dan satu lagi, aku minta tolong jangan hubungi aku lagi. Tunggu. Kamu kayaknya lagi marah ya? Apa kamu sama Rehan? Apa ada masalah dengan Rehan juga? Iya, aku sedang bersama Rehan. Dan hubungan aku dengan Rehan baik-baik saja, jadi kamu gak usah khawatir. Oke, kalau begitu. Aku cuma ingin sampein, ya walaupun kamu mungkin masih marah sama aku, dan aku memang mantan suami kamu, tapi kan paling tidak aku masih sahabat kamu. Jadi, kalau seandainya kamu ada masalah apa-apa, kamu cerita sama aku. Aku pasti akan bantu, Najwa. Sekali lagi, tolong jangan hubungi aku lagi. Assalamualaikum. Najwa, tuh. Rasakan kamu, Al. Kamu harus tahu gimana rasanya ditolak oleh orang yang kamu cintai. Tapi rupanya Najwa masih hidup dan baik-baik aja di sana. Kalau gitu, aku akan pastikan Najwa akan berada di India selamanya. Biar Aldi tidak pernah bisa rujuk dengan Najwa. Saya sangat terkejut. Tidak mungkin ibu datang pagi-pagi seperti ini kalau tidak ada sesuatu yang penting sekali. Benar sekali, Mr. Chopra. Karena saya telah menemukan sebuah rahasia besar yang telah disembunyikan Rehan dari kita. Rahasia besar seperti apa? Maafkan saya, Mr. Chopra. Tapi Rehan telah membuat kita semua kecewa. Tapi saya tidak bisa menahan sendiri kenyataan ini. Saya telah mencari kebenarannya. Dan saya telah menemukan dokumen resminya. Ternyata Rehan telah menikah dengan wanita lain. Apa? Kurang ajar.
Rupanya Rehan selama ini telah menipu kita semua dengan menyembunyikan pernikahannya. Saya mengerti pasti Mr. Chopra sangat marah dan kecewa. Saya juga begitu. Tapi saya mohon kendalikan diri dulu. Mohon tenanglah Mr. Chopra. Saya tidak ingin masalah ini sampai diketahui oleh orang lain. Cukup kita berdua saja yang tahu. Apa maksud ibu? Saya tidak rela Rehan melakukan penipuan ini. Priti sangat mencintai Rehan. Dan kalau sampai dia tahu tentang kebenaran ini, dia pasti akan bunuh diri. Karena itulah Mr. Chopra, Priti tidak boleh mengetahui hal ini. Karena Rehan juga tidak tahu kalau saya sudah tahu. Jadi sekarang, apa yang ingin ibu sampaikan kepada saya? Kita harus menyimpan kebenaran ini. Karena saya khawatir, kebenaran ini akan merusak rencana pernikahan Rehan dan Priti. Tapi saya tidak bisa membiarkan laki-laki pembohong itu menikahi putri saya. Tapi ada beberapa hal yang Mr. Chopra harus ketahui. Saya mendapat laporan dari polisi bahwa perempuan yang menjadi istri Rehan itu mendapat kecelakaan dini. Tapi Rehan tenang-tenang saja, dia di rumah. Dia tidak pergi kemana-mana. Kalau memang mereka masih mempunyai hubungan, Rehan tidak mungkin bisa tenang. Mr. Chopra tahu apa artinya. Bisa saja pada saat ini, Rehan dan perempuan itu sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Saya hanya memikirkan putri saya kalau dia sampai tahu mengenai kebenaran ini. Saya tidak akan membiarkan putri saya menderita. Saya sangat mengerti kecemasan Mr. Chopra. Karena saya juga mencemaskan hal yang sama. Saya tidak ingin pernikahan Rehan dan Priti rusak. Dan saya sama sekali tidak rela perempuan dari Indonesia itu memasuki kehidupan kita. Karena itu Mr. Chopra harus membantu saya. Kita harus menemukan perempuan itu dan mengusir dia keluar dari itu. Saya setuju. Saya akan bantu Ibu Priyanka untuk mencari perempuan itu dan melenyapkan dia bagaimanapun caranya. Demi kebahagiaan putri saya.